Oke teman-teman, kita coba turun, kita lihat keadaan bekas jembatan Cipamingkis zaman company. Nah ini teman-teman, pondasi dari bekas jembatan lama yang orsinil di atas kali Cipamingkis. Jadi memang kalau dilihat dari struktur atau posisi jembatan tuh lebih safety buatan Belanda ya. Karena dia... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para penonton Bang Sigit Channel yang ada di mana aja. Hari ini saya masih lagi konsentrasi di Cibarusah, jembatan Cipamingkis. Dan ada yang menarik bahwa jalanan yang saya pernah ceritain di video-video sebelumnya, ini adalah jembatan Rubu, adalah jalur terakhir dari Cibarusah. Karena memang belum ada jembatan kali Cipamingkis ini teman-teman. Ternyata kalau dilihat dari peta lama dan ada beberapa sumber yang bisa saya tanya nanti penggiat sejarah, jembatan lama masih bisa kita temuin jembatan yang asli kali Cipamingkis, tapi tinggal pondasinya doang teman-teman. Nah sekarang saya coba menelusuri dan menghampiri jembatan yang sekarang tinggal pondasinya doang. Oke teman-teman, tetap terus tonton Bang Sigit Channel, masih di Cibarusah, jembatan kali Cipamingkis. Oke teman-teman, kita ke jembatan yang diduga jembatan lama nih. Jembatan asli Cipamingkis sebelum jembatan yang sekarang ada. Aduh. Nah ini yang jadi polsek nih dulu kantor distrik ya Rik ya? Kantor distrik Cibarusah. Kantor distrik Cibarusah dengan bangunan-bangunan tua. Di video saya yang 3 tahun lalu tuh teman-teman bisa nonton. Banyak juga bangunan-bangunan tua yang masih bisa dilihat. Masih ada satu teman-teman. Nah itu tuh. Jadi memang Cibarusah banyak banget cerita yang bisa dikupas. Nah, kalau bawa alat pengupasnya, nah, kebetulan nih alatnya ngikut nih Bang Farik buat ngupas cerita sedikit tentang Cibarusah sebelum dia main ke Gunung Batu. Nah ini sebelah kanan saya nih aliran kali Cipamingkis. Nah ini yang loji nih, salah satu penjara khusus yang masih ada sekarang. Ini panjang. Ini di depan saya nih bekas loji ya. Salah satu penjara zaman company Belanda. Ini tembok. Nah ini kan kelihatan tuh temboknya. Masih kelihatan atas itu teman-teman tuh. Kalau nggak percaya samperin deh. Kalau itu masih ada kayak besi-besinya loh. Ada besi-besi tuanya. Dan ini sekolah zaman Belanda bukan nih? Iya dulu dari zaman Belanda dulu. Tapi udah nggak kepake ya. Ya ini karena apa tuh erosi juga. Nah, aliran saja. Jadi kalau wah itu dia tuh ya bangunan lama ya. Oh di belah situ. Itu tuh ada jalan tuh. Oke teman-teman, ini kalau kita ngomongin Cibarusah kan saya pernah bilang nggak ada habisnya. Karena memang banyak banget yang bisa diceritain. Dan salah satunya saya coba telusurin bekas jembatan asli Cipamingkis. Ini juga membahayakan ini bocah-bocah kalau sekolah bisa jatuh. Nah kita sini aja nih. Ini ada jalan nih. Awas. Apa udah habis ya? Sebentar kita lihat dulu deh. Nah itu bekas penjaranya masih ada. Bu, punten ya Bu. Pada ningali ya. Ini bekas apa Rik? Yang ini Rik? Bekas tangsi, bekas penjara. Bekas penjara. Penjara khusus. Khusus.
Ya, saya Loji. khusus lah ya Loji. Jadi nama Jalan Loji itu dari ini diambil nih, bisa Ya, jadi diambil bangunan ini. dari bangunan Loji yang dulu ada di Cibarusa ini. Jadi Loji itu dulu kalau orang sini tuh nyebutnya kayak tempat apa tuh ngumpulnya orang Belanda lah dulu. Karena di sini kayak pusatnya gitu kan, pusat kantor pemerintahan distrik. Jadi lengkap tuh, ada fasilitas kayak semacam penjaranya, ada sekolahnya, terus ada kantor pemerintahannya sama rumah-rumah dinas gitu. Dan itu zamannya si Arnold Michel ya? Iya, Atau sebelum itu udah ada? zaman sebelum itu belum ada, tapi kayaknya setelah zaman pemerintah Belanda ya, Belanda mulai masuk ke sini, pemerintahannya bukan swasta atau dari keluarga Arnold itu. Kalau Arnold itu lebih ke usahanya yang ada di sana, yang ada di dekat pasar tuh. Di Cibarusa. Iya, Cibarusa kota. Kalau di sini tuh lebih ke kayak pemerintahan daerahnya gitu ya, kayak Pemdanya ya. kayak Pemda atau kayak Pemkotnya semacam yang di dekat irigasi Iya. pasar Cibarusa itu. Mana yang mau ditunjukin bekas pondasi sebelah jembatan sana. asli ternyata Cipamingkis? Itu bener Bang Sigit, kayaknya bener laut sono. Karena sono no, bisa kelihatan itu temboknya. Kita bisa ke bawah nggak ya kira-kira ya? Bisa kita ke bawah dari yang tadi tuh. Yang jalan turun tadi ya? Itu teman-teman lihat tuh. Itu sisa pondasi dari jembatan. Coba kita deketin ya. Jadi. Oke, kita ke situ cari jalan yang lain. Oke, teman-teman, kita coba turun, kita lihat keadaan bekas jembatan Cipamingkis zaman company. Itu sekitar tahun berapa, Rik? Itu sekitar tahun 1800-an akhir atau 1900-an awal. Jadi sebelum akhirnya kantor distriknya pindah ke Cibarusa Kota yang sekarang jadi pasar, itu dulunya di sini pusatnya. Jadi sekarang aktivitas, jadi jembatan untuk ke kampung sebelah pun lewatnya lewat sini, lewat jembatan gantung. Masih leweng. Iya. Sering nemu ular gue, Rik. Di mana di? Itu kalau setiap dibongkar-bongkar. Ngeri banget ya. Nah ini kuburan nih. Tahu dah. Apa nih? Bukan ini bekas rumah. Bekas bangunan rumah, teman-teman. Pondasi. Lihat mana ya? Kesononya. Kalau sini aman nggak Bang Sigit? Waduh, takutnya kebongkar juga nggak itu ya? Ini ya apa bekas jembatan ya? Perlu didokumentasikan sih itu. Jangan sampai dengan adanya proyek kesini nggak bisa. Ini nih jalan Rik. Salam bukan. Sini kali kayaknya situ tembus. Tapi awas di bawah tuh. Nah. Itu nggak bawa kayu sih ya. Ih Bang Sigit jatuh. Dalam banget, hati-hati Bang Sigit, takut ada sumur. Soalnya kayak begini tuh sering ada kayak sumur dulu, zaman dulu gitu kan. Oh, masih ada sisa-sisa bekas lubang sumur ya? Iya takutnya gitu. Kadang kan pinggir sawah tuh sering ada kayak tempat buat orang mandi atau apa. Ya walaupun cuma 2 meter ya. Iya. Kalau di saya sebutnya sumur celi. Sumur celi. Celi itu kan kuping. Jadi kayak sumur yang emang nggak terlalu dalam gitu. Bisa Bang Sigit. Pulangnya ntar lewat situ, Rik. Ke situ. Ke atas ya? Pulangnya ntar lewat situ tuh. Oh, sono no. Oke, teman-teman, Bang Sigit, para penggemar sejarah juga boleh kumpul di sini. Tuh kira-kira ada 300 meter, Rik, jembatan Cipamingkis dari sini. Ya, ada. Dan itu jembatan baru, teman-teman. Nanti dijelasin sedikit sama Bang Farik Akamsi, anak kampung sini ya. Ternyata ini itu kalau itu sama pondasi tuh. Ini bekas pondasi juga dulunya. Pondasi dan juga di situ ada kelihatan satu lembar lagi sisa pondasi jembatan lama. Jadi jembatan lamanya menurut Bang Farik tuh yang Cipamingkis sekarang ambrol badan jalannya apa bukan? Atau ada jalan sebelum jembatan ini dibuat? Jadi dulu
sepertinya untuk jembatan lama itu bukan yang sekarang ada ya, yang ada di sebelah utara kita, selatan kita maksudnya. Nah, untuk jembatan yang asli itu dulunya adalah jembatan gantung. Nah, jembatan gantung ini bisa kita lihat di peta tahun 1940-an. Itu tercatat bahwa dulu ada sebuah jembatan yang menghubungkan jalan setapak dari Loji Cibarusah sampai dengan Kampung Cigoong di seberang kali Cipamingkis. Nah, jadi nanti kita bisa lihat di sini masih ada bekas sisa-sisa reruntuhan dari pondasi jembatannya untuk jembatan lamanya. Jadi dulu itu dari Kampung Loji itu ada jalan setapak ke arah utara untuk sampai ke jembatan yang nantinya akan menghubungkan ke Kampung Cigoong. Nah, dari Kampung Cigoong itu juga nanti akan ada jalan setapak lagi sampai dengan di Kampung Ciketuk. Nah, di Kampung Ciketuk itu nantinya akan ada jalan lagi, jalan kampung biasa seperti itu. Nah, jadi dulu di jalannya itu berarti dari Loji itu ke utara gitu, menyusuri aliran Sungai Cipamingkis gitu ke utara sampai dengan bertemu dengan jembatan lamanya. Seperti itu kira-kira. Kalau dilihat dari posisi jembatan yang lama sama posisi jembatan yang sekarang ambrol, itu kayaknya lebih antep yang buatan Belanda deh ya. Soalnya ada kemungkinan nggak bisa ambrol kena air. Apa itu mungkin karena kondisi saat itu sama sekarang udah berbeda, atau material jembatannya yang pondasinya itu berbeda, Bang Farik? Ya, kalau misalkan kita lihat secara kasat mata ya, sebetulnya yang jauh lebih aman dan jauh lebih safety itu sebenarnya posisi di jembatan lama gitu, karena alirannya itu pas di aliran yang arahnya lurus gitu, ya. Bukan di aliran poncol yang mana rawan dengan erosi dari air besar gitu kan. Nah, makanya untuk jembatan yang sekarang ini, jembatan Cipamingkis yang sekarang yang ada di Kampung Loji ini memang termasuk atau bisa dikatakan jembatan yang lokasinya itu kurang strategis, kurang aman. Waktu itu mungkin alasannya adalah karena dari Poncol ke seberangnya itu lebih dekat gitu, jadinya bisa lebih efisien mungkin dari segi pembangunan. Tapi kalau dari segi keamanan itu sangat amat rawan gitu kan, karena yang bisa kita perhatikan sekarang ini kejadian nih. Siap, terima kasih Bang Farik atas penjelasannya. Ya. Oh, terakhir satu, dulu Polsek Cibarusah ini bekas apa, Bang? Ya, kalau untuk Polsek Cibarusah dulunya, kalau misalkan kita merujuk pada peta tahun 1901, itu dulunya adalah kantor distrik atau kantor Demang lah bahasanya kalau dulu itu ya. Nah, sebelum akhirnya nanti ketika tahun 1930-an itu dipindahkan ke Cibarusah Kota yang sekarang jadi pasar kantor distriknya. Karena dulu yang di Cibarusah Kota itu adalah sebuah tempat perusahaan Michel Arnold Landen yang dulu tuan tanah di daerah Cibarusah dan sekitarnya itu memiliki sebuah gudang padi beras dan juga stasiun kereta api, stasiun kereta lori kecil gitu, untuk mengangkut barang dari Jonggol sampai dengan ke Lemah Abang gitu. Nah, ketika itu sudah mulai dialihkan menjadi kantor distrik, itu dulunya di situ udah berubah gitu untuk fungsinya, dan di sana juga dulunya adalah sebuah land hoist yang disebut dengan land hoist Cibarusah gitu kira-kira. Terima kasih. Ya. Di sini jadi ada jalan ya. Nah, itu tuh ke situ tuh. Ini pondasi nih ya. Iya, betul. Kayaknya ini dulu tuh jalan, Bang. Jadi ini tuh kan sepanjang sini tuh kan yang tadi di peta setapak itu jalan ke sini nih sampai ke jembatan ini. Nah, ini pondasi ini tuh fungsinya buat nahan si air kali ini sebelah sana. Jadi dia serong ke sana ya. Jadi bukan serong gitu. Jadi gini, lurus terus belok gitu. Lurus ke sana nih dari yang tadi Loji itu kan. Iya, lurus ke sini. Lurus gitu, belok baru. Oh, iya. Beloknya L. Jadi begitu ini ya. Ini tuh pondasi penahan dindingnya. Dinding jalan lama. Nah, ini teman-teman, pondasi dari bekas jembatan lama yang orsinil di atas kali Cipamingkis. Jadi memang kalau dilihat dari struktur atau posisi jembatan tuh lebih safety buatan Belanda ya, karena dia berada di garis lurus dari aliran kali Cipamingkis. Ini udah ya, fix pondasinya ya? Ya, ini pondasi lamanya, jembatan lama.
Oh, diputus di situ ya. Soalnya dari segi ini aja batuannya lebih aman Bang Sigit. Iya. Ini bukan nggak kayak tanah yang di sono. Iya, nggak Kan pas kayak itu kayak tanah. urugan atau kayak pasir gitu Heeh. kan. Jadi kurang aman. Ditumpukin sama Heeh, tanah ya. tanah. Kalau ini asli Emang kayak batuan gitu. batu-batuan sama cor-coran ya. Iya. Ini sebenarnya bisa naik dari sini kita nih. Iya, Cuman cuman ini. tertutup kan. Nah, jadi ini lurusannya dari jembatan buatan Belanda yang udah ada sejak 100 tahun yang lalu, teman-teman. Nggak ada bekas longsoran, nggak ada yang rubuh akibat diterjang air, karena ini posisinya adanya di garis lurus dari aliran Sungai Cipamingkis. Dan ini terlihat sisa fondasi jembatan Cipamingkis yang asli, yang udah ada sejak 100 tahun yang lalu. Kita lihat garis lurus jembatan Cipamingkis yang sekarang dari sini nih. Nah, itu teman-teman tuh. Kelihatan banget kan itu bekas poncolnya tuh. Iya. Yang tempat naik mobil molen itu kan dia. Oh, itu ya. Iya. Mana molen? Itu tuh. Oh iya bener. Itu kan dia kayak menjorok ke sebelah sini kan. Ya pasti Dia rawan. turunan. Poncolan kayak ini. Nih rumah yang di depan arah jam 12 nih deg-degan nih. Oh, itu udah kosong ya, Rik ya? Udah kosong. Karena udah rawan banget itu. Bisa sewaktu-waktu kalau lagi hujan gede. Nggak diduga-duga bisa rontok ya. Bisa rontok ke bawah. Berarti air. Sepanjang pinggiran Kali Cipamingkis ini orang-orang yang rumahnya di pinggir deg-degan nih. Oke teman-teman, Bang Sigit Channel. Di belakang saya tuh kelihatan kan bekas pondasi dari jembatan buatan Belanda. Sekitar 100 tahun yang lalu ini jembatan udah dibuat. Dan luar biasanya kalau dilihat saya nggak bisa nyamper ya dari dekat, tapi bisa saya coba duga itu materialnya pondasinya tuh cuman dari tumpukan batu kali dan semen campur apa ya Rik, yang dia kuat ya, dan nggak ada rangkaian besinya teman-teman. Sampai sekarang dia masih bisa berdiri tegak, sementara yang ada rangkaian besinya jadi dalam roboh didorong sama air Kali Cipamingkis. Ini terdeteksi ada nama Lau. Berarti nih Stinen Bakrinya nih orang Cina dulu kali ya? Iya, orang Cina. Apa nih N-nya nih? Ini Lau nih. Mereknya kali. Bisa dicari nanti di Google. Karena ini dulu salah satu batu bata yang digunakan di area tangsi militer yang loji itu. Oh, ini ya? Iya, ini batu batanya. Batu bata gede. Waktu saya sempat nemu juga yang utuhnya Bang Sigit. Itu emang bekas dari yang sekarang kebongkar tuh, yang sekarang banyak proyekan di sebelah sana, yang udah tergerus duluan sama air. Ini teman-teman nih, kalau dilihat dari pondasi materialnya, ini kan dari batu kali ya. Luar biasanya tuh nggak kayak pondasi-pondasi sekarang yang dari batu kali juga, tapi banyak yang nonjol-nonjol gitu kan. Kalau ini tuh bisa rata gitu, dipapas, entah dulu dipotong tengah-tengahnya gitu, diambil supaya rata atau bagaimana ya. Tipis-tipis gitu ya. Dan dia bertahan sampai sekarang. Nggak ada rangkaian-rangkaian besi yang ngiket dia itu. Ini mungkin tanggul ya. Tanggul nggak perlu rangkaian besi kayak begini turap nih. Tapi kalau yang ini, tuh. Oke teman-teman, segini aja yang bisa saya kasih informasi dan saya ceritain dari bawah aliran Kali Cipamingkis bareng Bang Farik tentang sedikit sejarah jembatan Kali Cipamingkis yang udah ada sejak zaman Belanda tapi tinggal pondasinya doang. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.